Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa haluk ya akhi wa ikhwani? Apa kabar semua sahabat-sahabat saya yang sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita dapatkan satu pelajaran yang paling mulia, pelajaran yang begitu sangat bermanfaat, begitu berarti apabila kita bisa mengambil pelajarannya. Apakah itu pelajarannya, sahabat sekalian? Bahwasanya hari ini kita bisa melihat di belakang saya ini banyak sekali ikan-ikan, ya, ikan-ikan yang begitu riang, begitu senang berenang ke sana kemari di dalam air yang mulia. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk-makhluknya, yang di darat, yang di laut, yang di gunung, yang di hutan, maka Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kebahagiaan mereka di tempat mereka masing-masing. Sebagaimana kita lihat contoh bahwasanya ikan itu dari mulia, ikan itu ya bahagia dalam air. Allah letakkan kebahagiaan seekor ikan dalam air. Maka seluas mana air itu, sedalam mana air itu, maka sejauh itulah ikan akan bahagia. Begitu juga dengan makhluk-makhluk lainnya, burung-burung yang berterbangan. Bahagia seekor burung apabila sejauh mana dia bisa terbang, sejauh mana, sebanyak mana batang-batang pohon yang bisa dia hinggapi. Maka disitulah letak kebahagiaannya. Tapi coba apabila mereka keluar dari tempat kebahagiaan mereka, maka mereka tak akan binasa. Seekor ikan apabila dia coba-coba keluar daripada air, maka ikan ini akan binasa. Begitu juga hari mulia, kawan-kawan sekalian, apabila seekor burung kita yang asik terbang ke sana kemari, kita tangkap, kita masukkan ke dalam satu ke dalam kerengkeng, yang sarangnya itu terbuat daripada batang-batang emas. Makanannya begitu lezat, maka apakah dia akan bahagia? Tidak, kawan sekalian. Seekor burung itu tak akan bahagia. Kenapa? Karena bukan di situ letak kebahagiaannya. Maka kita lihat di dalam sangkarnya itu, dia asik terbang ke sana kemari, berkicauan. Dia itu bukan bahagia, tapi dia mencari jalan keluar untuk dia bisa bebas. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana cacing, kawan sekalian. Cacing itu bahagianya dalam tanah. Maka sejauh mana, seluas mana itu tanah, sedalam mana dia bisa korek, maka sedalam itulah dia akan bahagia. Coba-coba cacing keluar daripada tanah, maka dia akan binasa, akan dipatuk ayam, akan mati. Kenapa? Dia keluar daripada tempat fitrah kebahagiaannya. Begitu juga kebahagiaan binatang-binatang buas, kawan sekalian. Kebahagiaan binatang buas itu terletak daripada hutan yang dalam, hutan yang lebat, hutan yang di tengah gunung-gunung sana. Coba apabila binatang buas ini keluar daripada sarangnya, keluar daripada tempat bahagia, yang keluar ke kota-kota, maka dia akan binasa, akan diburu oleh manusia, akan ditangkap oleh manusia. Kenapa? Dia keluar dari letak kebahagiaannya. Apa kesimpulannya dari apa yang kita bahas tadi, kawan-kawan sekalian? Bahwasanya begitu juga dengan letak manusia, letak kebahagiaan kita manusia. Setelah Allah ciptakan kita, maka Allah juga telah meletakkan kebahagiaan kita. Namun sekarang kita salah paham. Sekarang kita semua ini mencari kebahagiaan bukan di tempatnya, sehingga kita salah mendapatkan kebahagiaan. Bukan bahagia yang kita dapatkan, melainkan kejenuhan, tapi kelelahan. Di mana Allah letakkan kebahagiaan manusia itu? Rupanya jadi mulia, Allah kabarkan sendiri dalam Al-Quran. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhniyanhu hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin wa untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min,
dan dia orang beriman, falanuhniyan hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepada mereka itu kehidupan yang baik. Jadi kebahagiaan kita itu, kawan sekalian, bukan dalam pangkat jabatan, bukan dalam rumah-rumah yang mewah, bukan dalam harta yang melimpah, tapi di mana? Man amila sholihat, dalam amal-amal yang saleh, dalam amal-amal kebajikan, laki-laki maupun perempuan. Dan dia syaratnya itu harus beriman, orang yang beriman. Maka disitulah letak kebahagiaan kita, di mana? Dalam mengamalkan agama yang sempurna. Dalam ayat lain Allah katakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walau anna ahlul qura, apabila penduduk suatu kaum itu amanu wattaqa, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka Allah akan limpahkan keberkatan dari langit dan bumi. Maka dari itu kita harus pandai, harus paham bahwasanya letak kebahagiaan kita hanya dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Sejauh mana kita amalkan agama dengan sempurna, maka sejauh itulah kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat akan kita dapatkan. Okey, mungkin segitu saja sedikit satu pencerahan bagi saya, ataupun satu wadah untuk pengingat bagi kita semua, bahwasanya jangan sampai kita salah jalan, kawan sekalian. Semua manusia ingin cari bahagia, namun tak semua manusia tahu di mana jalan mereka untuk mencari bahagia, kemana mereka harus cari kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu cuma terletak dalam amal-amal agama, bukan dalam pangkat jabatan. Kalau dalam pangkat jabatan, Fir'aun lebih bahagia lagi harusnya. Kalau dalam pangkat jabatan, Fir'aun harusnya lebih mulia lagi. Tapi nampaknya tidak. Fir'aun itu bukan raja. Dia bilang bukan raja, tapi dia bilang apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Dia ngaku dia Tuhan. Macam mana dia pangkatnya itu? Namun Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi mengatakan bahwasanya, wahai Fir'aun, kebahagiaan bukan dalam pangkat jabatan, kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah. Fir'aun tolak, maka Allah hinakan Fir'aun. Bagaimana hina Fir'aun? Dunia tenggelam dalam laut, akhirat neraka selama-lamanya. Maka bukan dalam pangkat jabatan. Bahagia juga bukan dalam harta yang berlimpah. Kalau bahagia dalam harta yang berlimpah, harusnya Qarun lebih bahagia lagi. Kenapa begitu? Karena harta Qarun begitu banyak. Tidak ada orang sekarang ini yang hartanya seperti harta Qarun. Tapi apakah Qarun bahagia hari ini? Tidak. Allah hinakan Qarun. Dengan cara gimana? Allah di dunia dia tenggelamkan dalam bumi, di akhirat neraka selama-lamanya. Jadi kesimpulannya hari mulia, kawan-kawan sekalian, kebahagiaan kita manusia ini terletak dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Apa itu amal agama sempurna? Mengikuti seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita enggak sanggup amal 100%, usahakan jangan tinggalkan 100%. Insyaallah. Okey, mungkin itu saja sedikit pelajaran yang saya dapatkan daripada daripada filosofi daripada ikan. Itu saja yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Semoga Allah SWT berikan taufik dan hidayah untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan, insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa kita amalkan agama ini, dan kita juga bisa mengajak kawan-kawan kita yang lain untuk bisa mengamalkan secara sama-sama, sehingga kita dapatkan pahala yang berlebih, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.